Selesai kecelakaan 3 tahun silam, aku menjadi tunanetra. Tapi tak bisa kulupakan. Kebencian yang begitu mendalam. Panggil ambulans. Apa katamu? Panggil apa lagi? Mobil ini hadiah pertunangan dari suamiku. Sekarang malah jadi begini, terkena darah. Orang hina seperti kalian, sial sekali. Perbuatanmu melanggar hukum. Aku melanggar hukum? Minggir. Aku melanggar hukum ya? Aku melanggar hukum? Mataku. Milikku, mataku. Ku tahu. Suamiku, Nadia Santoso, adalah ketua direksi grup Wijaya. Cuma nabrak orang sampai mati. Ganti rugi saja kan bisa? Berani kau kotori sepatu hak tinggiku? Kutendang matamu yang brengsek. Sudah untung kau. Brengsek. Grup Wijaya. Nadia Santoso. Aku ingat kau. Anak tiri Nadia Santoso, Clara Wijaya, menderita depresi berat. Untuk mendekati Nadia, aku jadi psikolog Clara. Bulan lalu aku operasi pemulihan penglihatan, tapi agar tak dicurigai, aku tetap hidup sebagai tunanetra. Hari ini ulang tahun Clara. Nadia pasti datang. Clara, aku datang untuk konseling psikologis. Kamu siapa? Bukan Clara Wijaya. Bukan Nadia Santoso. Kenapa yang buka pintu? Seorang pria asing? Kau tunanetra? Aku konselor psikologis, Clara Wijaya. Namaku Arya Pratama. Aku sudah 3 tahun dampingi Clara. Bapak siapa? Konselor tunanetra? Menarik. Aku pamannya Clara. Dia tak ada. Datang lain kali. Tunggu. Paman? Aku sudah 3 tahun dampingi Clara. Tak pernah dengar dia punya paman. Kalau lewatkan ini, ingin temui Nadia lagi, entah kapan bisa bertemu. Harus aku periksa. Jadwal konselingnya tetap. Kalau ada perubahan, yang harus beritahu Ayah Nona Wijaya, Direktur Wijaya. Bisa jelaskan? Maaf. Hari ini... Si buta banyak tingkah. Masuklah. Dia sebentar lagi pulang. Oh, baik. Lancar sekali. Kau bisa lihat, sudah 3 tahun, aku konselor Clara. Puluhan kali ke sini. Sudah hafal betul. Silakan duduk. Ku buatkan teh. Baik, terima kasih. Siapa? Siapa di belakangku? Ini jenazah Clara Wijaya? Ini jenazah Clara? Kau lihat apa? Aku tunanetra. Aku benar-benar tak bisa lihat apa-apa. Cuma merasa ada sesuatu menyentuhku dari belakang. Si buta biasanya lebih peka dibanding orang normal. Tunanetra punya kelebihannya sendiri. Kalau orang yang bisa lihat, melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat, nyawanya bisa melayang. Bapak bercanda. Tuan, aku akan siapkan dulu alat untuk pendampingan psikologis. Oh. Baik. Kalau begitu, aku bersihkan dulu sampah di rumah ini.
Nadia Santoso, 3 tahun. Akhirnya kutemukan kau. Dendam atas kematian ibu harus kubalas. Siapa? Siapa di sana? Arya Pratama. Jangan pura-pura. Kau sama sekali bukan tunanetra. Kau sudah menjalani operasi pemulihan penglihatan. Operasi pemulihan penglihatan apa? Bagaimana kau tahu? Masih berpura-pura. Di sakumu, kulihat surat operasi ini. Coba kau lihat baik-baik. Nama di surat itu bukan namaku. Arga Pratama. Arga Pratama adikku. Uang di keluarga kami cukup untuk 1 operasi saja. Kesempatan melihat kembali, kuserahkan padanya. Sungguh. Kau benar-benar masih buta? Aku tak akan mengolok-olok hal seperti ini. Setelah membantu Nona Wijaya dengan konseling psikologisnya, aku harus kembali ke rumah sakit untuk merawat adikku. Halo, Rumah Sakit Pertama Kota Jaya? Saya cari seorang pasien, bernama Arga Pratama. Cepat, Arya Pratama. Aku tanya terakhir kali. Benar kau yang operasi? Operasi pemulihan penglihatan? Bukan operasi pemulihan penglihatan. Adikku Arga Pratama yang jalani. Masih bohong? Di rumah sakit tak ada. Orang bernama Arga Pratama. Ada. Aku telepon dokter penanggung jawabnya. Dia bisa buktikan. Nyalakan mode pengeras suara. Dr. Hartono, ini Arya Pratama. Adikku Arga Pratama. Bulan lalu di rumah sakit pertama, operasi pemulihan penglihatan. Iya, dia masih di rumah sakit. Arga Pratama masih di kamar pasien. Tenang saja, sebagai dokter penanggung jawabnya, pasti ku jaga baik-baik. Kenapa? Menyesal kasih kesempatan. Lihat lagi pada adikmu. Tidak. Aku di keluarga Wijaya, bantu Nona Wijaya konseling. Keluarga Wijaya tak percaya aku tunanetra. Kau buta sudah 3 tahun? Masa tak percaya? Sudah, tak usah bicara lagi. Aku ada operasi lain. Ditutup ya? Itu dokter rumah sakit Kota Jaya. Betul. Adikku selalu dia yang rawat. Ku percaya kau sekali lagi. Syukurlah. Syukurlah sudah bicara dengan Hartono sahabat karib. Atau benar-benar celaka. Rian Gunawan. Kau gila? Jenazah Clara Wijaya? Belum kami urus. Berani-berani bawa orang asing. Nyonya Wijaya, daripada menyalahkan aku di sini, lebih baik pikirkan cara mengatasi masalah ini. Kau ibu tiri Clara. Clara sudah mati. Inspektur pasti cari kau dulu. Kau selingkuh denganku dan ketahuan sama Clara. Aku cuma tak sengaja bunuh dia. Kalau aku tertangkap, kau juga ikut mati. Tapi, kita bisa salahkan si buta itu. Salahkan si buta? Inspektur bakal percaya? Si buta juga pria. Kasih dia minuman campuran, biar dia perkosa Clara. Tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan langsung jatuh ke dia. Cuma, kita harus uji dia dulu. Cek beneran, dia buta atau enggak. Kalau memang buta, jadikan dia kambing hitam. Kalau enggak, Gantung dia sampai mati, seperti Clara. Sial. Mereka mau bunuh aku. Harus cepat pergi. mau apa? Aku pikir Clara nggak di rumah. Mungkin aku pulang dulu. Nanti kalau Clara balik aku... Jangan. Siapa? Siapa itu? Jangan-jangan. Clara balik. Tapi... suaranya... beda dengannya. Aku ibu tiri Clara. Aku tadi tidur di lantai atas. Ku dengar. Kau konselor psikologis Clara. Betul. Clara sedang tidak di rumah. Aku juga baru mau pulang. Dokter Arya, jangan buru-buru pergi. Duduklah. Mari kita bicara pelan-pelan. Dokter Arya, aku juga belum pernah mencoba konseling psikologis. Bagaimana kalau aku ikut merasakan juga? Baik. Dokter Arya, silakan duduk. Mari. Di sini, Bukannya mau membunuhku? Ngapain konseling psikologis? Baik. Silakan duduk, Nyonya. Rilekskan tubuh. Kebetulan aku bawa aromaterapi untuk relaksasi.
Tunggu sebentar, aku cari dulu. Tidak usah buru-buru. Ketemu. Sudah ketemu? Dokter Arya, kalau begitu kita mulai ya. Mereka mau menyuruhku konseling untuk mayat, bermain sandiwara dengan jenazah. Nadia Santoso, kau masih sama seperti 3 tahun lalu. Lucu, tidak berperasaan. Dokter Arya, ku dengar saat konseling untuk Clara, kamu juga melakukan pijat kepala untuk membantu pasien lebih rileks. Kebetulan, kepalaku agak pusing akhir-akhir ini. Tolong pijatkan juga untukku. Memijat mayat? Tidak. Luka mematikan Clara ada di kepala. Kalau sampai meninggalkan, sidik jariku di kepalanya. Aku benar-benar masuk snack pun tak bisa bersihkan aku. Aku cari sarung tangan. Cari sarung tangan dulu. Tidak usah. Aku alergi karet. Dokter Arya, langsung pijat saja. Takutnya menyinggung nyonya. Tidak apa-apa. Aku justru suka sentuhan terang-terangan. Dokter Arya, kenapa tidak mau pijat dia? Apa karena melihat wajahnya, jadi takut memijat? Aku tunanetra, tak bisa lihat apa-apa. Kalau nyonya alergi karet, langsung saja aku jamit. Begitu. Arya Pratama, kamu sengaja keselio tangan. Leonard, kamu bisa lihat wajahnya. Apa maksudmu? Tidak apa. Tunanetra mudah tersandung. Itu wajar. Dokter Arya, lihat tanganmu. Tidak terluka parah. Tempel plester obat, lanjutkan. Tak pijat aku mati. Dipijat, bukti kejahatanku tertinggal. Harus kulewati rintangan ini dulu. Teknik pijatmu bagus. Dokter Arya, sejak kecil sudah buta? Bukan. 3 tahun lalu, aku kecelakaan. Ibuku tewas seketika. Mataku juga buta. Kecelakaan? Pelaku kecelakaan ketemu? Sudah lama ku cari. Tapi akhirnya, kutemukan juga. Syukurlah ketemu. Aneh sekali. Kecelakaan mana bisa bikin buta? Kecelakaan mobil tak akan bikin buta. Mataku buta karena tendanganmu, Nadia Santoso, 3 tahun lalu. Nyonya Wijaya yang angkuh. Pasti sudah lupakan hal ini kan? Ternyata Arya Pratama ini benar-benar tak bisa melihat. Lagi pula sekarang sidik jari Arya sudah tertinggal di tubuh Clara. Kita racuni saja dia, biar dia tinggalkan jejak di tubuh Clara. Dengan begini, kematian Clara bisa kita tuduhkan padanya. Surya Wijaya si tua itu, kalau anaknya mati, hartanya nanti pasti jatuh ke tanganmu. Jangan lupakan aku. Tenang. Kita senasib sepenanggungan. Tak akan kuabaikan. Dokter Arya sudah lelah ya. Minumlah teh. Sial, mereka racuni air minumku. Aku belum haus. Minum! Kenapa Dokter Arya tidak minum? Jangan-jangan kau lihat aku racuni tehmu. Nyonya bercanda saja. Baik, aku minum. Dokter Arya, cuma minum air kok. Tanganmu gemetaran? Ini, tali yang cekik Clara. Kalau aku tak minum, dia akan pakai tali ini untuk mencekikku. Aku harus selamatkan diri. Kamu, Maaf.
Aku minum ini. Aku juga minum ini. Arya Pratama, kau ini tunanetra. Bagaimana bisa tahu di atas meja ada cangkir lain? Aku tak pernah bilang padamu. Kau sama sekali tidak buta? Tidak, tidak. Aku Berani-beraninya mempermainkanku? Matilah kau. Aku benar-benar tak bisa melihat apapun. Posisi cangkirnya, ku tahu dari baunya. Kubau. Air biasa punya bau apa? Kau anggap aku anak kecil? Berbeda. Di sana ada teh oolong tiguanyen. Clara dulu sering sediakan teh untukku. Aku bisa mengenali aroma tehnya. Aku kan tunanetra. Penciumanku tajam. Makan minum mengandalkan penciuman. Omong kosong. Tunggu. Surya Wijaya menelepon. Clara Wijaya, bagaimana ini? Ya, Direktur Wijaya. Hari ini ulang tahun Clara. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Direktur Wijaya pasti menelepon untuk memberi salam. Tapi aneh, bukankah Clara tidak di rumah? Ponselnya kok ada di sini? Anak ini, Clara, terlalu buru-buru pergi, ketinggalan ponselnya di rumah. Bagaimana ini? Kalau telepon tidak diangkat, Surya Wijaya pasti curiga. Dokter Arya, Anda yang angkat telepon ini. Nyonya, Anda ibu tiri Clara. Paman Clara juga ada di sini. Telepon ini disambut orang luar seperti saya. Tidak pantas, kan? Begini, hari ini, ulang tahun Clara. Saya dan pamannya datang untuk memberi kejutan pada Clara dan suami saya. Hanya saja, suami saya tidak tahu kami berdua datang hari ini. Tolong jangan sampai kami berdua ketahuan, ya. Dokter Arya, Clara Wijaya tewas di villa kecil ini. Kalau saya bilang pada Surya Wijaya, hanya saya yang ada di sini. Bukannya malah membebaskan Nadia dan Rian Gunawan. Tapi kalau saya tidak bilang, Rian pasti langsung membunuh saya. Suruh terima ya, terima. Lambat-lambat apa? Baik, baik. Saya terima. Ingat, jangan sembarangan bicara. Clara, kenapa lama sekali? Baru angkat telepon? The Director Wijaya. Saya Arya Pratama. Psikolog Clara. Dokter Arya. Kenapa kamu yang angkat? Clara di mana? Clara sedang keluar dan belum pulang. Ponselnya tertinggal di rumah. Oh, begitu rupanya. Dokter Arya, hari ini ulang tahun Clara. Sebagai ayahnya, sudah lama tidak bertemu anak saya. Setengah jam lagi saya sampai. Temanin Clara rayakan ulang tahun. Kamu ikut juga. Baik. Bagus sekali. Clara pasti sangat senang mendengarnya. Arya Pratama, kamu sengaja... Sengaja apa? Tuan, kau juga keluarga Clara. Masa tidak ingin ayah anaknya bersatu lagi? sudah. Mau masalah jadi lebih parah? Nanti Surya Wijaya datang. Lihat beginian, kita semua hancur. Lalu gimana? Lagi pula di tubuh Clara. Sudah ada sidik jari si buta ini. Mending kita lepaskan dia. Maksudmu? Hari ini cuma dia, orang luar yang masuk sini. Sidik jarinya sudah tertinggal di tubuh Clara. Mending kita atur. Dia berdarah di sini. Dengan bukti ini, cukup untuk menuduh pembunuhan Clara padanya, supaya kita bebas. Kalau dia benar buta, semua mudah. Aku takut dia pura-pura. Coba kita tes lagi. Baik, ikut kamu. Dokter Arya, itu jam tangan. Di pergelangan tanganmu? Ada apa? Dokter Arya, orang buta pakai jam. Agak aneh, ya? Sial. Jam ini hadiah untuk diri sendiri. Merayakan pemulihan penglihatan. Biasa tak ada yang tanya. Tapi hari ini... Bapak bercanda. Tunanetra tidak boleh pakai jam tangan? Boleh sih. Tapi kau kan tidak lihat. Pakai jam, buat apa? Karena kau sebenarnya bisa lihat, kan? Oh, maksud Bapak ini toh? Pukul 15:37. Jam tangan suara. Khusus tunanetra. Pukul 15:38. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tadi Anda tiba-tiba genggam pergelangan saya. Saya jadi kaget. Saya langsung lupa. Untuk mengatakannya, Jangan cari alasan. Dengar ya, meskipun jam tangan ini ada fungsi suaranya, itu tak bisa buktikan Anda benar-benar buta. Gunawan,
Jangan curiga berlebihan dong. Maaf sekali, Dr. Arya. Membuang waktu Anda. Clara ini, entah kapan, baru pulang. Tadi saya dengar Anda bilang, masih harus ke rumah sakit. Jaga adik Anda. Kalau begitu, Anda pergi dulu saja. Baiklah. Saya ke sana dulu. Nanti kalau Clara datang, saya kembali lagi. Beneran mau dilepas? Santai. Aku coba sekali lagi. Dokter Arya, jalan ke pintu. Anda hafal. Silakan. Aku payung. Langsung diinjak. Tekabannya akan ada bekas darah. Tapi kalau nggak lewat, sama saja bilang ke mereka, Ayo, Dokter Arya. Pintunya di sana. Cepetan. Dr. Arya, kenapa Anda berkeringat? Panas? Atau jangan-jangan Anda lihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat, jadi takut? nggak ada. Saya jalan sekarang. Nggak ada. Saya jalan sekarang. Kaki saya kayak tertusuk. Sakit. Beneran diinjak? Kau benar-benar menginjaknya? Menginjak apa? Memang sengaja mengganggu seorang tunanetra begini. Asyik ya? Sepertinya benar-benar tidak bisa melihat. Reaksinya tidak seperti pura-pura. Lihatlah kekacauan ini. Dokter Arya, maaf ya. Aku juga tidak menyangka ada paku payung. Sungguh minta maaf. Minta maaf, Dr. Arya. Sungguh tidak enak hati. Kami juga tidak tahu. Mari, Dokter Arya. Biar saya bersihkan. Aduh, sakit. Sudah, Dokter Arya. Cepat pergi. Jangan-jangan Surya Wijaya pulang lebih awal? Surya Wijaya pulang. Aku akhirnya akan bebas. Hari ini berbahaya sekali. Sudahlah. Kalau Surya Wijaya kembali, lebih baik kita yang duluan menyerang. Bunuh dia, lalu tuduh si buta ini. Sekalian habisi dia juga. Kau tahan dia dulu. Jangan bersuara. Kalau mau hidup, diam saja. Halo, permisi, apakah ini rumah Nona Clara Wijaya? Kue tart pesanannya sudah sampai. Selamat ulang tahun. Untuk Nona Wijaya. Silakan tanda tangan. Kue tart? Harus ada di depan pintu. Baik, selamat menikmati. Bikin jantung copot. Aku hampir mengira. Jangan banyak omong. Cepat suruh dia pergi. Hari ini kau beruntung. Cepat minggir. Rian Gunawan, dasar brengsek. Tunggu saja. Tunggu aku dapat bukti atas kejahatan kalian. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Dengar ya. Ikuti jalan ini. Si buta pun bisa keluar. Cepat pergi. Jangan menoleh. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Tasku di atas meja. Semua dokumenku, kartu identitas, dan rekam medis adikku ada di dalam tas. Aku ambil dulu. Ambil terus langsung pergi. Tidak boleh. Jangan biarkan dia masuk lagi. Tunggu di sini. Aku yang ambilkan. Si buta banyak tingkah. Tunggu. Ini ambil. Terima kasih. Simpan baik-baik. Cepat menghilang. Jangan datang lagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku pasti tidak akan kembali. Pergi. Rian Gunawan. Nadia Santoso. Masa senang kalian. Segera berakhir. Nadia Santoso licik dan curiga. Dan pengetahuanku tentang dia
Dia tidak akan mudah melepaskanku. Setelah hari ini, dia pasti ke rumah sakit. Periksa nama Arga Pratama. Nadia Santoso kejam dan jahat. Setelah tahu aku bukan tunanetra, dia pasti akan membunuhku. Satu-satunya yang bisa menjatuhkan Nadia Santoso adalah Surya Wijaya. Aku harus buat jebakan agar Surya Wijaya dan Nadia Santoso bertemu di rumahku. Direktur Wijaya, kalau ingin tahu lokasi putri Anda, besok lusa jam 2 siang. Datang ke kawasan Harapan Baru. Temui aku di blok 7, nomor 402. Jangan terlambat. Tanggung sendiri risikonya. Biarkan aku manfaatkan Surya Wijaya untuk habisi Nadia Santoso. Nadia Santoso. Si buta yang kau hina ini akan antarmu ke neraka. Ibu, 3 tahun telah berlalu. Akhirnya anakmu bisa membalas dendam untukmu. Hari ini sudah lama ku nantikan. Dan aku ini mengakhiri semua kejahatan ini. Rian Gunawan. Nadia Santoso. Benar saja kalian datang. Siapa di rumahku? Surya Wijaya tiba dalam 10 menit. Kalian datang tepat waktu. Sangat tepat. Cereknya. Sedikit ke kiri. Tuan Gunawan. Kenapa Anda di rumahku? Pintunya tak terkunci. Jadi kami masuk sendiri. Sambil menunggu Anda pulang, Pintu tak terkunci. Mungkin tadi aku buru-buru keluar. Tak menyadarinya. Dokter Arya, kakimu tidak apa-apa. Kami berdua sungguh sangat khawatir. Jadi datang menjenguk. Nyonya Santoso. Tamu yang sangat langka. Lukaku hanya luka ringan. Sudah ditangani di rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. memang harus ke rumah sakit. Tapi Dokter Arya, bagaimana keadaan adikmu? Adik? Dia beristirahat di rumah sakit. Kenapa Tuan Gunawan tiba-tiba menanyakan adikku? Karena sore ini, aku pergi sendiri ke rumah sakit pertama Kota Jita, memeriksa catatan rawat inap. Rumah sakit itu tak punya pasien bernama Arga Pratama. Juga tak ada dokter mata bernama Hartono. Sama sekali tak ada Arga Pratama. Benar kan? Yang menjalani operasi pemulihan penglihatan. Dari awal sampai akhir, hanya kamu sendiri, Arya Pratama. Tinggal sebentar lagi, Surya Wijaya akan tiba. Nanti, kita bisa gunakan tangannya untuk mengintikan mereka berdua. Nyonya, maksud Anda apa? Saya tak paham. Nama di formulir operasi, kan Arga Pratama. Hah, masih berkelit. Sebelum kami datang hari ini, kami sudah selidiki kamu. 3 tahun lalu, kamu ganti nama dan identitas menjadi Arya Pratama. Nama di formulir operasi itu sebenarnya nama aslimu, Arga Pratama. Sejak sebulan lalu, penglihatanmu sudah pulih. Untung aku waspada lebih dulu. Hampir saja tertipu oleh si buta ini. Katakan, kejadian hari itu sudah kamu bocorkan? Kejadian di keluarga Wijaya? Jangan-jangan kalian melakukan aksi membunuh? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu rahasia kami? Kamu harus mati. Bunuh aku? Bukti kejahatan kalian langsung akan jatuh ke tangan Surya Wijaya. Maksudmu apa? Nyonya, Anda mau datang membunuhku? Pikir saya tak siap sama sekali? Saya sudah kumpulkan bukti perselingkuhan Anda dan Rian Gunawan. Dan bukti kalian melarikan aset keluarga Wijaya. Kalian bunuh aku. Kalian juga tak akan selamat. Tunggu. Tunggu apa? Karena orang ini sudah tahu semuanya. Dia pasti akan bicara. Cara terbaik sekarang adalah membunuhnya. Lalu kita kabur. Sudah kubilang, dia pura-pura buta. Sekarang masalah sudah begini. Kau masih mau berbaik hati? Biar aku pikir dulu. Kau mau mati, aku tidak.
Aku bunuh dia sekarang. Sepertinya Direktur Wijaya tiba. Dr. Arya, ada di dalam? Saya Surya Wijaya. Dengar si buta? Kalau mau hidup, teruskan sandiwara ini. Jangan bocorkan sepatah kata. Atau aku akan tusuk kau sekarang. Direktur, silakan masuk. Pintunya terbuka. Nadia? Ryan? Kenapa kalian di sini? Sayang, kami dengar kaki Dokter Arya terluka, jadi kami datang menjenguk. Bagaimanapun, dia adalah psikolog Clara. Betul, Direktur. Sebagai sopir Nyonya Wijaya, tentu saya ikut. Dr. Arya, kakimu Luka kecil. Tidak penting. langsung ke intinya. Dr. Arya, dalam pesanmu, kau bilang kau tahu keberadaan Clara. Dia di mana? Telepon tak diangkat, rumah tak pulang. Sudah beberapa hari hilang kontak. Si buta. Kamu tahu mana yang penting? Bima Nugraha yang selalu menemani Surya Wijaya. Dia disewa dengan bayaran mahal. Kemampuan bertarungnya luar biasa. Selama dia ada, Rian Gunawan tak akan berani macam-macam. Direktur Wijaya, kondisi emosi Clara belakangan ini sangat tidak stabil. Dia bilang, dia menemukan rahasia seseorang di rumah ini. Nadia Santoso, Kenapa kau menatapku? Sayang, kau tahu kan, aku yang paling menyayangi Clara. Lagi pula, rahasia apa yang mungkin kumiliki? Dr. Arya, lanjutkan. Selama aku di sini, tak ada yang berani menyentuhmu. Kalau kau berani bicara sembarangan, aku tusuk kau sekarang. Clara bilang, rahasia ini bisa menghancurkan seluruh keluarga Wijaya. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tahu apa? Clara hanya depresi, terlalu banyak berpikir. Aku, Diam. Biarkan Dr. Arya bicara. Bima, Arya Pratama. Dari jarak ini, sebagai warga ahli diri, Bima Nugraha, meski Rian Gunawan kehilangan kendali dan mau membunuhku, dia pasti bisa menyelamatkanku tepat waktu. Direktur Wijaya, Clara bilang, di rumah ini, dia melihat pemandangan buruk. Pemandangan ini berhubungan dengan ibu tirinya, Nadia Santoso. Dia selalu sangat gelisah. Gak tahu bagaimana harus menghadapi kalian. kau mau ngomong apa sih? Bocah. Perhatikan kata-katamu. katakan. Sebenarnya Clara melihat apa? Nadia Santoso. Dia melakukan apa? Bisa menghancurkan seluruh keluarga. Clara melihat ibu tirinya, Nyonya Nadia Santoso, bersama Tuan Rian Gunawan, di kamar tidur keluarga Wijaya, berbuat cabul. Kau memfitnah. Rian punya pisau. Bunuh kau. Hentikan! Kubunuh kau. Hentikan! Sayang dengar dulu. Bukan seperti katanya. Aku dan Rian, tak ada apa-apa. Benarkah? Ini buku harian Clara. Dia tak berani simpan di rumah. Takut ditemukan Nadia. Aku kan tunanetra. Tak bisa baca bukunya. Jadi, dia titipkan buku ini padaku. Tidak, buku harian ini, kau yang palsukan. Direktur Wijaya. Tulisan Clara. Anda pasti kenali. Ini memang tulisan Clara. Tanggal 9 Agustus. Aku lihat Paman Rian tengah malam masuk kamar Bibi Santoso. Mereka berdua mengeluarkan suara tak pantas. Ini bukan pertama kalinya. Tapi, aku tak berani beritahu Papa. Aku sangat tersiksa. Bukan. Sayang, bukan begitu. Clara depresi berat. Berhalusinasi, selalu berpikir negatif. Waktu itu Rian hanya datang mengantar dokumen untukku. Salah paham besar. Saya dan Nyonya tak bersalah. Diam kau! Kubawa kau masuk ke rumah ini, memberimu hidup mewah. Begini caramu membalas budiku? Dengan si brengsek hina ini. Di depan anak perempuanku melakukan perselingkuhan? Aku tidak. Sayang, aku benar-benar tidak. Itu Arya Pratama. Dia yang memfitnah kami. Sayang, coba pikir. Dia kan tunanetra. Seorang tunanetra. Bagaimana mungkin tahu isi buku harian itu? Jelas-jelas dia pura-pura buta. Benar, Direktur Wijaya. Aku sudah selidiki. Nama asli Arya Pratama adalah Arda Pratama. Sebulan lalu, dia sudah menjalani operasi pemulihan. Arya Pratama pura-pura tunanetra. Ganti nama dan identitas mendekati Nona Clara. Pasti ada maksud tersembunyi. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dr. Arya, apakah yang mereka katakan benar? Dr. Arya, jawab aku. Apakah kau selama ini pura-pura buta?
Sebulan lalu penglihatanku sudah pulih. Itulah sebabnya Nadia Santoso dan Rian Gunawan ingin membunuhku. Sayang, lihat. Dia mengaku. Dia dengan sengaja menyamar sebagai tunanetra, menyusup di dekat Clara. Pasti ada tujuan lain. Dia memfitnahku dan Rian. Mungkin hanya untuk mendapatkan kepercayaanmu, lalu mengambil keuntungan. Direktur Wijaya, si buta ini licik sekali. Buku harian itu, pasti dia yang palsukan. Direktur Wijaya. Saya jalani operasi mata untuk mencari pelaku yang 3 tahun lalu tabrak ibu saya sampai tewas dan buat saya buta. Kematian ibunya, apa hubungannya dengan kami? Sayang, jangan sampai kau terpengaruh omongannya. Direktur Wijaya, operasi mata saya tak ada kaitannya dengan perselingkuhan Nadia dan Rian. Kau sudah baca buku harian Clara. Tulisannya asli. Penderitaannya juga nyata. Sebagai ayahnya, bukankah kau harus percaya pada putrimu? Sayang, penipu yang berpura-pura 3 tahun ini, perkataannya bisa dipercaya? Clara hanya depresi berlebihan, jadi berhalusinasi. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Bima, kendalikan Arya. Ambil dia. Sudah lama harus disingkirkan. Si buta yang berlagak misterius ini. Tunggu! Saya punya bukti kuat perselingkuhan mereka. Bukti apa? Tunggu! Saya punya bukti kuat. Perselingkuhan mereka. Sayang, penipu yang sudah berpura-pura 3 tahun. Bukti apa yang bisa dia punya? Pasti palsu lagi. Benar, Direktur Wijaya. Jangan dengarkan dia. Diam. Lanjutkan. Apa buktimu? Mereka bukan cuma berselingkuh. Nadia menyalahgunakan jabatannya. Selama setahun terakhir, berkali-kali menggelapkan dana. Grup Wijaya ke rekening pribadi Rian. Kau memfitnah. Aku bunuh kau. Berdiri. Penggelapan dana perusahaan. Ditransfer ke rekening Rian Gunawan. Direktur Wijaya. Kalau tak percaya, Anda bisa telepon bank sekarang. Periksa Nadia Santoso. Selama setahun terakhir, catatan transfer besarnya. Terutama ke Rian Gunawan, sopir ini atas namanya. Bima, cepat telepon bank. Sayang, jangan periksa. Jangan. Ini urusan keluarga kita. Jangan sampai orang luar tahu. Percayalah aku. Percaya, ya? Direktur Wijaya. Ini melanggar privasi. Nadia Santoso, kau lebih baik berdoa. Bima tak temukan apa-apa. Direktur Wijaya. Bank bilang rekening pribadi Nyonya dari Juni tahun lalu 7 kali transfer ke Rian Gunawan. Totalnya 17 miliar 600 juta rupiah. 17 miliar. Bagus. Kau tak cuma selingkuh, tapi juga curi uangku untuk nafkahi pria ini. Kau cuma peduli uangmu? Kapan kau peduli padaku? Surya Wijaya. Di matamu aku cuma pajangan. Cuma cantik tapi kosong. Kau cuma peduli bisnismu. Tak pernah perhatian padaku. Rumah itu dinginnya seperti lemari es. Bagus. Jadi, kau curi uangku untuk cari kehangatan dari sampah ini? Direktur Wijaya. Benar, Nadia Santoso yang menggoda. Uangnya juga dia paksakan. Aku tak berani tolak. Lihatlah, Nadia Santoso. Ini pria pilihanmu? Saat situasi genting, dia yang pertama mengkhianatimu. Dia tetap lebih baik darimu. Kau memang batu dingin. Baik. Bima, ikat mereka berdua. Siap. Dr. Arya, sekarang katakan padaku. Hilangnya Clara. Apakah berhubungan dengan dua brengsek ini? Dia di mana? Direktur Wijaya. Hilangnya Clara. Memang ada kaitannya dengan mereka. Lalu di mana dia sekarang? Di SMS kau bilang padaku. Kau tahu keberadaannya. Cepat katakan. Sayang, biasanya tak pernah kau peduli pada Clara. Kenapa? Sekarang dia sudah meninggal. Kau malah berlagak jadi ayah penyayang. Nadia, kau ngomong apa? Clara kenapa? Dia meninggal. Putrimu kesayangan Clara Wijaya sudah lama meninggal.
Tidak mungkin. Clara. Bagaimana Clara bisa mati? Benar, Direktur Wijaya. Clara memang sudah meninggal. Jenazahnya ada di pabrik semen terbengkalai di utara kota, di bangsal ketiga. Mohon kuatkan hati. Jenazah? Nadia, apakah kau yang melakukannya? Clara, mengetahui perselingkuhanmu dengan Rian. Jadi, kau membunuhnya? Bukan aku. Itu Arya Pratama. Dia yang bunuh Clara. Saat kami tiba, sudah terlambat. Tuduhan membunuh Clara Wijaya tak bisa kutanggung. Sekarang kita harus menyamakan kesaksian dengan Nadia Santoso dan menjebak Arya Pratama. Salahkan semua pada Arya Pratama. Benar tepat sekali. Direktur Wijaya. Arya Pratama pura-pura buta mendekati Nona. Di permukaan dia hanya konselor psikologis. Tapi sebenarnya dia mencari kesempatan untuk bertindak. Kamu bohong. Sebelum aku memberikan konseling psikologis pada Clara, sebelum aku konseling untuknya, dia sudah dibunuh oleh mereka. Bima Nugraha, segera perintahkan orang ke pabrik semen. Gali sedalam-dalamnya. Pokoknya harus bawa Clara kembali padaku. Siap. Kerahkan semua tim dan dokter. Lakukan pencarian dan pengamatan secepatnya. Bangsal ketiga pabrik semen di utara kota. Nadia Santoso, katakan padaku. Sebenarnya siapa yang membunuh Clara? Dia. Arya Pratama. Arya Pratama. Dia ingin melakukan perbuatan cabul pada Clara. Clara melawan. Jadi Arya Pratama langsung membunuhnya. Direktur Wijaya. Di jenazah Nona Clara, pasti ada sidik jari dia. Terutama di bagian kepala. Coba Anda periksa, pasti ketahuan. Sidik jari itu, mereka paksa aku memijat jenazah, saat itulah tertinggal. Yang membunuh adalah kalian. Direktur Wijaya, orang kita sudah sampai. Benar, di pabrik semen utara kota, bangsal ketiga, jenazah Nona ditemukan. Pemeriksaan awal dokter forensik. Di kepala jenazah Nona dan pakaiannya, benar ada sidik jari Dr. Arya Pratama. Sidik jari Anda. Sidik jari Anda ada di kepala Clara. Arya Pratama, kau masih berani bilang dirimu tak bersalah? Mereka menaruh jenazah Clara di depanku, memaksaku memijatnya. Kalau aku yang bunuh, kenapa aku tinggalkan? Bukti seperti ini, pasti aku sudah kabur. Arya, jangan cari-cari alasan. Kalau bukan untuk mendekati Clara, kenapa kau pura-pura buta? Betul. Sebenarnya Arya sudah lama bisa melihat. Dia menyamar lama untuk mendekati Nona Clara. Clara pasti tahu rahasianya. Jadi dia dibunuh. Dokter Arya, kau bilang, bukan kau bunuh Clara. Lalu ku jawab, kenapa kau pura-pura buta? Aku pura-pura buta. Ada alasanku sendiri. Alasan apa? Kau hanya mengincar kecantikannya dan berusaha lewat dia, merebut harta keluarga Wijaya. Tahan dia. Tunggu! Kau, masih ada yang mau kau katakan? Aku sudah antisipasi. Aku punya bukti langsung mereka bunuh Clara. Bukti mereka bunuh dan buang jenazah sudah kurekam. Apa? Rekaman? Putarkan rekamannya. Tidak mungkin. Dari mana kau dapat rekaman? Sebelum kau buka pintu, saat kau beritas, ku taruh alat penyadap di saku bajumu. Alat penyadap itu terhubung dengan ponselku. Aku tak akan kembali lagi. Sekarang, silakan Direktur Wijaya dengarkan baik-baik. Bagaimana sebenarnya putri Anda tewas? Cepat. Surya Wijaya akan segera kembali. Kita harus cepat-cepat menyingkirkan jenazah Clara. Aku tahu. Salahmu. Kalau bukan karena kau yang nekat cari aku ke sini, bilang mau cari sensasi, aku... Ngomong gini buat apa sekarang? Pabrik semen terbengkalai di utara kota, bangsal ketiga. Itu wilayah temanku. Kita kubur Clara di dalam tong semen. Apa? Kalian mengubur putriku? Di dalam semen? Bukan. Aku tidak. Rekaman ini, rekamannya palsu. Ini Arya. Dia sudah lama ingin menjerumuskanku. Palsu. Tim penyelamat sudah menemukan jenazahnya. Kau masih berkelit. Aku... Sayang, aku salah. Aku tidak sengaja. Benar-benar tidak sengaja. Tolong lihat. Aku sudah menemanimu bertahun-tahun ini. Maafkan aku kali ini. Memaafkanmu? Siapa yang memaafkan putriku? Direktur Wijaya. Direktur Wijaya, tolong adil. Aku cuma pelaku pembantu. Semua dipaksa Nadia Santoso. Dia bilang kalau aku tidak menuruti, dia akan membongkar hubungan kita. Aku dipaksa. Bagus. Dasar pasangan mesra.
membunuh putriku, masih saling lempar tanggung jawab. Bima. Ya. Ikat mereka berdua ini erat-erat. Jangan biarkan mati muda. Arya Pratama, kau akan mati mengenaskan. Kau sudah rencanakan ini untuk menjebakku. Nadia Santoso. Berhenti berakting. Rekaman itu asli. Kematian Clara juga nyata. Kau mengkhianatiku, mencuri uangku, membunuh putriku. Semua itu benar. Sayang, meski rekaman benar, itu cuma bukti. Kita bahas buang mayat. Tak buktikan, aku yang bunuh dia. Benar, Rian Gunawan. Dia yang lakukan. Dia pelakunya. Omong kosong. Nadia, saat itu kau tutup mulutnya, suruh aku ambil tali. Kau bilang gantung diri, seperti bunuh diri. Kau bohong. Kau yang ceki lehernya dulu. Aku cuma mau dia diam saja. Aku mau dia diam. Dia lihat kita makan. Aku tak takut apa-apa. Paling buruk aku kabur. Kau! Kau takut dia kasih tahu Direktur Wijaya? Kau selingkuh di luar dan mau gelapkan aset? Kau memfitnah. Aku memfitnah Direktur Wijaya. Kalau Bapak tak percaya, Bapak bisa periksa sekarang. Rekening luar negeri Nadia Santoso. Dia transfer ke saya, 17,6 miliar rupiah. Di Bank Resta. Dia punya rekening lain. Di dalamnya ada uang Bapak. Minimal 44 miliar rupiah. Tidak, bukan begitu. Dia mengarang cerita. Dia bohong. Aku mengarang atau tidak? Periksa saja langsung tahu. Direktur Wijaya. Aku cuma sebuah pion. Nadia Santoso lah dalangnya. Dibunuh Clara Wijaya. 1, untuk tutup mulut. 2, untuk kuasai harta Bapak. Dia bahkan sudah siapkan surat wasiat. Bagus. Katakan padaku, masih ada berapa banyak hal yang tak ku ketahui? Ku bimbingmu 7 tahun. Ternyata, yang ku bimbing orang tak tahu balas budi. Baik. Kau anggap pria ini baik? Sekarang, ku hancurkan dia. Di mana, Pra? Ya. Bawa si imut ini ke kamar mandi. Pukuli habis-habisan. Direktur Wijaya. Di Direktur Wijaya. Direktur, ampunilah nyawa saya. Di Direktur. Direktur, ampunilah saya. Dokter Arya, sekarang giliranmu. Direktur Wijaya. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Arya pertama. Rekaman itu sudah lama kau dapatkan. Lokasi jenazah Clara. Kau juga tahu. Kenapa saat itu tak laporkan polisi? Lapor polisi? Keluarga Wijaya kaya dan berkuasa. Hanya bermodalkan. Rekaman tak jelas asalnya. Dan kesaksian si buta. Siapa yang percaya? Lapor polisi hanya akan membuatku ikut mati. Tak akan pengaruhi grup Wijaya atau sentuh Nadia Santoso. Jadi, kau harus tunggu aku datang. Bongkar dia langsung. Hanya kau yang bisa bikin dia bayar. Kau benci dia? Bukan cuma karena Clara, kan? 3 tahun lalu, di persimpangan Jalan Melati, sebuah mobil sport merah tabrak sepasang ibu dan anak. Ibunya tewas di tempat. Mata anaknya ditusuk sepatu hak tinggi hingga buta. Sopirnya turun, tak menolong. Malah bicara sombong. Bilang suaminya, ketua direksi grup Wijaya. 3 tahun lalu. Waktu itu, kau memang bawa mobilku, Ferrari merah, alami kecelakaan. Katakan, tabrak anjing. Jadi, kecelakaan yang kau damai diam-diam itu, bukan anjing yang mati. Itu manusia. Bukan. Dia mengarang. Waktu itu kau bilang, ganti rugi ke toko hewan. 100 juta rupiah. Itu ganti rugi nyawa manusia. Hah! 100 juta? Uang 100 juta itu dipakai Nadia Santoso untuk menyuap, bebaskan diri. Ganti rugi apa? Biaya pemakaman ibuku pun aku pinjam dari saudara. Aku waktu itu mabuk. Aku tak sengaja. Kau jangan sampai sangat pendendam. Aku tak sengaja tabrak orang? Apakah sengaja menendang mata saya sampai buta? Nadia Santoso, kau terlalu tinggi hati. Nyawa orang miskin bukan nyawa, mata orang miskin bukan mata. Jadi, kau pura-pura buta, mendekati Clara, hanya untuk balas dendam pada Nadia? Aku mendekati Clara untuk balas dendam pada Nadia. Tapi aku tak menyangka Clara akan tewas. Kau, kenapa tak kau beritahu lebih awal? Karena aku tak hanya ingin Nadia dihukum. Aku mau kebenaran 3 tahun lalu. Aku mau kau akui dosamu dulu, melindungi kejahatannya. Semua yang menutupi kecelakaan itu harus bayar konsekuensinya.
Kalau aku tak setuju, Sudah kuduga, Surya Wijaya, kau tak akan mudah menyerah. Seorang ketua direksi grup Wijaya, mana mungkin begitu mudah ditaklukkan? Bima. Ya. Bawa Nadia, kunci di dalam. Surya Wijaya, jangan lupa, kau juga terlibat dulu. Kalau kau tak lindungi aku, kita hancur bersama. Bawa dia pergi. Direktur Wijaya, Anda tak akan menghukum Nadia? Ayo Fatma. Pernahkah kau pikir kematian Clara memang perbuatan Rian dan Nadia? Tapi, jika ditelusuri, kau juga tak bisa lepas. Berani memanfaatkan jenazah putriku untuk mengancam saya. Kau pikir aku bakal maafkan kau? Direktur Wijaya, mau bunuh aku juga ya? Ayo Fatma. Tergantung sikapmu. Kalau mau hidup, kau harus bantu aku lakukan satu hal. Maksudmu? Kau tahu nggak? Clara pegang warisan besar yang bisa mengguncang keluarga Wijaya. Bima, Surya Wijaya bayar berapa? Aku gandakan. Nyonya, jangan buang tenaga. Kau ikut Surya Wijaya bertahun-tahun. Tahu berapa borok dia? Dulu dia yang bantu aku, hapus catatan kasus. Kau pikir dia bersih? Aku tak mau dengar. Ibu kandung Clara, tinggalkan dana perwalian. Kuncinya ada di Clara. Surya Wijaya cari lama. Sekarang Clara mati. Dia panik. Bima, lepaskan aku. Nanti aku dapat uang itu. Kau dapat 30%. Lebih baik daripada ikut Surya Wijaya, kan? Nyonya, hemat tenaga lah. Clara punya dana perwalian. Ditinggal ibunya. Bisa dipakai saat dewasa. Tapi dia tak pernah ambil. Jadi, Kuncinya ada padanya. Sudah kucari. Tapi tak ketemu. Kau yang dia percaya. Dia kasih tahu nggak? Di mana kuncinya? Direktur Wijaya, putrimu baru mati. Kau tak sedih sama sekali. Hanya uang yang kau pikirkan. Kau masih manusia? Semua harus diselesaikan. Dana tak bisa dibekukan terus. Mengurus warisan Clara. Juga penghiburan baginya. Surya Wijaya, berani kau sebut dana perwalian? Ibu kandung Clara, bagaimana dia mati? Kau kira semua sudah lupa? Bima, tahan dia. Sayang, kau kira Surya Wijaya tak tahu soal kecelakaan itu? Dulu dialah yang bantu aku urus inspektur, hancurkan rekaman CCTV. Kau kira kematian ibumu hanya salahku sendiri? Dia bicara benar. Kau. Diam kau! Setelah menabrak sampai mati, aku langsung hubungi dia. Dalam 10 menit dia kirim orang untuk bersihkan tekapar. Bahkan 100 juta rupiah itu juga dia yang suruh aku bayar. Arya Pratama. Musuhmu bukan cuma aku. 3 tahun lalu, kau yang tutupi kejahatannya. Itu semua sudah masa lalu. Sudah berlalu. Itu nyawa manusia. Dan mataku. Sekarang, yang penting warisan Clara. Katakan padaku, di mana kuncinya? Peristiwa 3 tahun lalu. Bisa kuberi kompensasi. Kompensasi? Bagaimana caranya? Hidupkan ibuku. Berani ancam aku? Hah, dengan keluarga Wijaya. Sidik jari apapun, rekaman apapun, bisa jadi bukti kejahatanmu. Hahaha. Surya Wijaya, kau memang tetap kejam sekali. Kau tak berhak bicara. Hah. Arya, berikan kuncinya. Semua bisa dibicarakan. Kalau tidak, kau takkan sanggup. Aku tak tahu kunci apa. Hah. Saat Ibu Clara meninggal, dia tinggalkan dana perwalian, nilai ratusan miliar. Jadi, mau bilang apa? Syarat perwaliannya, setelah Clara dewasa, dia bisa mengatur sendiri. Tapi, perlu kunci khusus untuk membuka Brankas Bank. Sudah kucari. Tapi dia sembunyikan dengan baik. Kau obrak-abrik kamarnya. Saat dia hilang, Tentu, itu aset keluarga Wijaya. Sekarang dia sudah tiada. Menurut klausul tambahan, jika meninggal karena kecelakaan, pemegang kunci, dan aku sebagai pengawas,
bisa sama-sama menikmati harta itu. Kenapa kau cerita ini padaku? Arya, kau ingin keadilan untuk ibumu? Bisa. Berikan kuncinya. Aku jamin, Nadia Santoso akan kumasukkan ruang kurungan. Perkara 3 tahun lalu, bisa kita bicarakan ulang. Surya Wijaya. Di hatimu cuma uang. Apalagi selain itu? Tak ada uang, mana ada grup Wijaya? Mana ada jalan hidup? Jangan bicara padaku soal perasaan palsu. Clara anakku. Dia mati. Mana mungkin aku tak sedih? Tapi, orang mati ya sudah mati. Yang masih hidup harus jaga bisnis ini. Itu bukan milikmu. Takkan kuberikan. Bima, geledah dia. Direktur Wijaya, tidak ada. Arya, kutanya sekali lagi. Kuncinya, di mana? Kau sama sekali tak peduli. Siapa yang bunuh Clara? Aku peduli padanya. Tapi, setelah dia mati, harta keluarga Wijaya tak boleh berkurang sedikit pun. Itu memang uang keluarga Wijaya. Dana perwalian yang ditinggalkan ibunya. Hitam di atas putih. Tertulis jelas, jika Clara Wijaya meninggal tak terduga, aset yang tersisa, aku yang awasi dan bagi. Hah! Awasi dan bagi. Surya Wijaya, kata-katamu manis sekali. Omongan munafikmu ini sudah menipu semua orang selama 10 tahun. Sekarang kau masih berani menipu siapa lagi di sini? Kau jelas-jelas ingin menguasai semuanya sendiri. Kau diam. Aku justru akan bicara. Ibu Clara, bagaimana sebenarnya dia meninggal? Kau kira semua orang di dunia ini buta? Semua lupa? Apa maksudmu? Dia, pria munafik pencari status ini. Dia sendiri yang mendorong Ibu Clara jatuh dari tangga hingga tewas. Sekarang, di sini masih berlagak bicara soal klausul hukum sambil mengincar uang yang dibayar nyawa orang. Kau. Apa katamu? Aku bilang, istri pertamamu, kau sendiri yang membunuhnya. 10 tahun lalu, kalian berdua bertengkar di lantai 2. Aku dengar suara sesuatu pecah. Jadi aku diam-diam naik tangga untuk melihat. Baru naik beberapa anak tangga. Itu kecelakaan. Aku lihat langsung, kau dorong dia hingga jatuh. Belakang kepalanya, terbentur tangga. Mati seketika. Setelah itu kau memberiku uang untuk tutup mulutku. Lalu mengawiniku. Surya Wijaya. Kau kira aku benar-benar cinta dengan orang tua? Kejam sepertimu? Aku takut kau bunuh aku? Kau. Berani kau katakan. Kenapa tak berani? Bisa kau bunuh aku? Sekarang pun bunuh aku, lalu apa? Rahasia ini, Arya Pratama juga sudah tahu. Kau tak bisa kabur. Kalian semua harus mati. Direktur Wijaya, tenanglah. Turunkan pistolnya. Tenang. Semua sudah berakhir. Sekarang semua berakhir. Kalian semua ikut aku. Binasa bersama. Jadi, kematian Ibu Clara dulu? Bukan kecelakaan. Kau yang membunuhnya. Memang kenapa? Perempuan tak tahu diri itu berani minta cerai dariku. Mengandalkan keluarganya. Mau bawa pergi anakku. Clara Wijayaku. Mau ambil separuh usaha yang kuperas keringatkan. Mimpi. Jadi, demi harta, kau bunuh dia. Hahaha. Kubunuh kau dulu. Aku mau cerai. Aku muak. Matamu cuma lihat perusahaan. Cuma lihat uang. Bercerai? Jangan harap. Grup Wijaya sedang di masa kritis naiknya. Kau mau hancurkan aku. Aku bawa Clara Wijaya pergi. Dia tak boleh besar di keluarga seperti ini. Kau berani. Clara Wijaya anakku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas. Dia yang tak seimbang. Kulihat sendiri, kau dorong dia jatuh. Setelahnya kau malah periksa napasnya. Setelah kau pastikan dia mati, baru kau panggil ambulans. Clara Wijaya selalu kira, ibunya tewas kecelakaan. Kecelakaan. Itu kecelakaan. Omong kosong, setelahnya kau beri aku uang banyak. Mau tutup mulutku. Kau malah nikahi aku. Bukannya cuma mau ikat aku di sampingmu, Surya Wijaya. Siapa lebih kotor? Ya, aku kotor. Tapi, hari ini kalian semua akan bisa keluar hidup-hidup. Kuncinya. Tanya terakhir. Bunuh aku, kau tetap tak dapat kuncinya. Kalau begitu, kaki ini akan kuhancurkan dulu. Kau bisa berpikir pelan-pelan. Di villa kecil. Di mana? Di villa kecil tempat Clara tinggal.
Di ruang kerjanya, ada lukisan Taman Musim Panas karya ibunya. Mungkin kuncinya ada di ruang tersembunyi di balik bingkai. Kau tahu dari mana? 3 bulan lalu, emosi Clara kacau. Dia mimpi ibunya. Dia ajak aku meraba lukisan itu. Katanya, barang terpenting ibunya disembunyikan di lukisan. Kalau kau bohong, Kau bisa cari sekarang. Lukisan di dinding barat. Yang ketiga, Bima, kau yang pergi. Sekarang juga ke villa kecil. Bawa lukisannya. Cari dengan teliti. Jangan lewatkan setiap ruang tersembunyi. Di sini ada aku. Jaga Direktur Wijaya. Cepat pergi dan kembali. Arya Pratama, kau cukup tahu diri. Direktur Wijaya, kau begitu percaya pada Bima? Kenapa? Bukan apa. Aku cuma penasaran. Kau tegak menyimpan orang yang tahu banyak rahasiamu. Di sampingmu, Jangan coba-coba adu domba. Ku beritahu kau, kau sekarang lebih baik berdoa. Kuncinya ada di lukisan itu. Kalau tidak ada, Surya Wijaya, kau benar-benar akan bunuh dia? Tidak ada? Aku akan lumpuhkan kakinya. Lalu, biarkan dia pelan-pelan ingat. Aku tak percaya. Dia tak akan bicara jujur. kuncinya sama sekali tidak di lukisan. Clara memang bilang barang ibunya disembunyikan di lukisan. Tapi itu barang peninggalan lain. Kunci dana perwalian. Sudah dia berikan padaku setengah tahun lalu. Arya. Clara. Kenapa dia begitu percaya padamu? Apa? Bahkan kunci warisan ibunya bisa dia beritahu padamu. Kalian, sebenarnya apa hubungan kalian? Hubungan dokter dan pasien. Tidak. Cara dia memandangmu sama sekali tidak seperti memandang dokter. Kau sebenarnya sudah lakukan apa padanya? Direktur Wijaya. Direktur Wijaya baru ingat sekarang. Dengan siapa anaknya dekat? Bukankah sudah terlambat? Jawab aku. Dr. Arya, kalau kau bisa melihatku, apa kau akan merasa aku sangat menyedihkan? Ibu sudah meninggal. Ayah juga tak mencintaiku. Tidak apa-apa, Clara. Menangislah kalau mau. Di sini aman. Terima kasih, Dr. Arya. Anda yang pertama, tidak tanya kenapa aku depresi, hanya temani aku. Aku hanya menemani Clara. Yang paling Clara butuhkan adalah teman. Penipu pura-pura buta. Menemani putriku 3 tahun. Bilang tak ada niat jahat. Aku ada niat. Lewat dia, aku mau dekati Nadia untuk balas dendam. Tapi aku tak mau sakiti dia. Clara adalah satu-satunya cahaya bagiku selama 3 tahun ini. Kata-katamu sungguh mengharukan. Sayangnya, cahayamu itu mati karena ulahmu. Kalian yang bunuh dia, Diam. Kalian semua diam. Kenapa lama sekali? Direktur Wijaya, lukisannya sudah sampai. Ini dia, Taman Musim Panas. Cepat, buka. Ketua Direksi Wijaya juga bisa kalap seperti ini. Seperti anjing kelaparan berebut. Tidak ada. Mana mungkin tidak ada? Kau berani mempermainkanku? Di mana kuncinya? Ibu Clara bilang hal terpenting ada di lukisan. Tapi tak bilang itu kunci. Kau main permainan kata denganku? Aku tanya terakhir kali. Kunci dana perwalian. Di mana? Arya Pratama cuma mengulur waktu. Tak akan menyerah sebelum terpojok. Aku kasih. Berani kau ambil? Ibu Clara sedang melihat dari atas. Jangan main-main. Dia sudah mati. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Baik. Masih tak mau bicara? Tidak. Aku tembak matamu. Biar kau jadi si buta beneran. Direktur Wijaya, tenang dulu. Bagaimana kalau kita biarkan dia kelaparan dulu bertanya lagi? Aku tak sabar menunggu. Clara sudah tiada. Kuncinya harus kudapat. Itu uangku. Silakan kau berkata apa saja. Kunci itu tak akan pernah kau dapatkan. Bagus. Kalau begitu, akan kukirim kau duluan. Menemaninya. Akan kukirim kau duluan. Menemaninya. Jangan, Direktur. Bima. Kau. Bima, kau gila? Direktur Wijaya. Maaf. Bima. Kau anjing yang kupelihara 10 tahun. Berani-beraninya kau gigit majikan? Majikan? Kau pantas disebut majikan. Bima. Turunkan pistolmu. Apa yang kau mau? Akan kuberi lipat ganda. Ada hal yang tak bisa kau beri. Dia bukan anjingmu. Karena 3 tahun lalu, dia sudah orangku. Kalian sudah. Kalau tidak, kau kira, bagaimana aku bisa tahu? Begitu banyak rahasiamu? Berani mengajakmu sendirian ke sini? Bima. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah memperlakukan buruk. Rumah, uang, mobil. Apa pernah kukurangi? Semua itu tercemar darah adikku.
kita bisa berunding lagi. Melati Saputra. Kenal? Siapa? Adikku. 3 tahun lalu, tewas bakinya Grup Wijaya. Buruh perempuan. Itu kecelakaan. Perusahaan sudah bayar ganti rugi. Kau tutupi berita. Kau bilang dia melanggar prosedur. Dia cuma patroli malam. Apa salahnya? Pipa kalian yang bocor, itu yang bunuh dia. 3 tahun ini, setiap malam aku tutup mata, selalu terbayang wajahnya yang bengkak. Surya Wijaya, uangmu bisa beli nyawanya? Bima, kamu, semua ini kenapa tak pernah kau ceritakan? Hari ini, aku cuma mau keadilan. Bima, sudah kukatakan. Itu cuma kecelakaan. Kecelakaan! Untuk hemat biaya, pipa pembuangan limbah Grup Wijaya sengaja kau tak perbaiki. Limbah dibuang melebihi batas. Saat mati, tubuhnya membusuk. Kau tekan media. Bayar 440 juta rupiah untuk tutup mulut. 1 nyawa. Cuma segitu? Itu bawahanku yang lakukan. Aku tak tahu. Tak tahu? Laporan kecelakaan kau yang tanda tangani. Perjanjian kompensasi kau yang cap. Surya Wijaya, sekarang bilang tak tahu? Setelah adikku tewas, kurang dari 3 bulan, kau beli kapal pesiar baru. Bima yang datang padaku, bantu aku sembuh. 3 tahun ini, kami saling menopang. Hanya satu tujuan, membuatmu membayar perbuatanmu. Jadi, kalian berdua bekerja sama menjebakku. Kalian sejak kapan? Sejak pertama kali bertemu Clara, Clara? Clara juga terlibat? Dia membantu kalian melawanku? Nona Wijaya lebih berperi kemanusiaan. Setelah tahu kebenaran, selain ingin membela ibunya, dia juga ingin membela kami. Clara adalah anakku. Aku memberinya makan, memberinya pakaian. Kenapa dia sangat membenciku? kau bunuh ibunya. Kau abaikan dia. Surya Wijaya, kau berani bicara begitu? Hancur. Semuanya hancur. Bima, lalu apa di dalam lukisan Taman Musim Panas ini? Itu bukti kejahatanmu. Selama ini. Ada satu salinan lagi. Sudah dikirim ke tempat yang seharusnya. Kalian ingin ku masuk penjara? Tidak, kami ingin kau mengaku sendiri. Kapan aku terjebak rencanamu? Ceritanya panjang. Sejak aku pertama kali mendekatinya, perangkap ini sudah dimulai. Tapi awalnya ku dekati dia untuk menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Clara adalah anakku Surya Wijaya. Keluarga kami hidup mewah. Perlu kau selamatkan? Hidup mewah, Direktur Wijaya. Nadia sudah lama berniat mencelakainya. Clara sendiri sudah sadar. Di rumah ini, dia sendirian. Tak bisa kabur, tak ada tempat mengadu. Aku satu-satunya penyelamatnya. Kenapa dia tak beritahu? Aku ayahnya. Beritahu bahwa ibu tirinya ingin membunuhnya. Lalu, kau bantu Nadia tutupi seperti dulu. Kau bantu dia hapus semua jejak. Seperti caramu menutupi kematian ibuku. Aku ayahnya. Darah dagingku. Clara berjanji padaku. Dia tinggal di keluarga Wijaya. Untuk kumpulkan bukti kejahatanmu. Bima bergabung. Rencana kami berjalan lebih cepat. Semua kejahatanmu. Kami simpan buktinya. Hari ini juga rencanamu, rancangan kalian? Tentu. Aku tahu kalian pasti ingin bunuh aku. Jadi, aku sengaja biarkan kalian datang sendiri. Surya Wijaya, saat aku kirim pesan itu, aku tahu kau takkan cari inspektur. Kau akan bawa Bima untuk habisi aku. Jebakan yang bagus. Aku, Surya Wijaya, selalu menghitung, tapi tak menyangka akan kalah oleh orang remeh seperti kau. Kunci dana perwalian, Clara beri padaku setengah tahun lalu. Dia bilang, uang peninggalan ibunya tak pantas kau dapatkan untuk hal-hal kotor. Kenapa? Clara, kenapa dia membantumu? Aku ayahnya. Darahku mengalir di tubuhnya. Karena dia lebih membencimu dari yang kau bayangkan. Benci kemunafikanmu, abaikan sikapmu, dan benci rumah yang dibangun. Dengan kebebasan, dia dan ibunya dingin dan busuk. Dia lebih membenciku? Mana mungkin? Mana mungkin? Dia masih kecil waktu itu. Peristiwa tahun itu tak dia ketahui. Dia tahu, Dr. Arya,
Setiap bicara denganku, jarimu selalu mengetuk lutut. Apa tunanetra? Juga punya kebiasaan ini? Nona, Dan juga, waktu itu, gelasku tumpah, reaksimu pertama lihat arah tumpahannya, bukan dengarkan suara. mau bilang apa? Jangan pura-pura buta. Sudah lama ku sadari. Aku tahu siapa dirimu. Kau anak korban kecelakaan 3 tahun lalu, Arga Pratama. Sejak kapan kau tahu? Sejak pertama kali, kau jadi konselor psikologisku. Aku mengintip fotokopi KTP lamamu yang ketinggalan di meja. Lihat, di rumah ini, setiap orang jadi detektif, saling menghitung. Bahkan aku pun terpaksa berjaga-jaga. Berjaga-jaga, Lalu kenapa kau tak ungkapkan? Kenapa biarkan aku lanjutkan? Sebagai psikologmu, karena aku butuhmu. Aku tahu Nadia Santoso ingin membunuhku. Aku juga tahu ayahku membunuh ibuku. Apa? Aku dengar ayahku bertengkar dengan Nadia Santoso. Katanya 10 tahun lalu, ayahku tak sengaja bunuh ibuku. Atau mungkin sengaja. Tapi itu tak penting lagi. Nadia Santoso terus mengancamnya dengan itu. Kumohon, bantu aku lepas. Dan balas dendammu juga. apa yang harus kulakukan? Tetap pura-pura buta. Lalu kumpulkan bukti. Aku akan mati. Di waktu yang tepat. Setelah aku mati, dana perwalian atas namaku, peninggalan ibuku, sumbangkan semua. 1 sen pun. Jangan untuk mereka. Clara bahkan ingin aku jatuh miskin. Dia anakku. Aku tak pernah berniat menyakitinya. Ini karma, Surya Wijaya. Sepanjang hidupmu, kau lakukan banyak dosa. Putrimu sendiri dengan sengaja merencanakan mengambil nyawamu. Benar-benar karma. Ikat mereka kuat-kuat. Sudah waktunya berakhir. Kalian menang. Tapi aset Clara takkan pernah kalian dapatkan. Klausul dana perwalian sangat rumit. Selain kunci, perlu tanda tanganku sebagai wali sah dan pengawas warisan untuk mengaktifkan prosedur donasi atau alih aset. Jika aku tak menandatangani, uang itu akan tetap beku sampai membusuk di bank. Surya Wijaya, kau sudah merencanakan ini selama 10 tahun. Akhirnya sia-sia. Diam kau! Wanita jahat ini, uang yang tak ku dapat, kalian pun tak akan dapat. Arya Pratama, kau berusaha keras, bersusah payah, memerangkapku di sini. Untuk apa? Ku beritahu, kau tak akan dapat sepeser pun. Clara sudah berkonsultasi dengan pengacara perwalian terbaik. Di klausul, ada klausul tambahan. Jika wali terlibat tindak pidana berat, secara otomatis, kehilangan hak wali dan pengelolaan. Apa? Kau membunuh istri pertama, bukti kuat. Begitu prosedur audit dimulai, kau bahkan tak punya hak untuk menandatangani. Lalu warisan jatuh ke siapa? Secara hukum, dikelola lembaga amal pihak ketiga, atas perintah Balai Keadilan. Dan, sesuai keinginan Clara, sebelum wafat, akan disumbangkan. Uang itu akan disumbangkan seluruhnya untuk dana bantuan psikologis, remaja. Tidak! Mengapa kalian mau menyumbangkannya? Itu uangku. Uang keluarga Wijaya. Surya Wijaya, sudah sampai di sini, akuilah kesalahanmu. Kalian memang hebat. Aku tanda tangani. Aku akan tanda tangani surat pengakuanku. Lepaskan ikatanku. Tanganku kesemutan. Tak bisa menulis. Apalagi tipu muslihatmu? Jaringan kekuatan grup Wijaya sangat kuat. Tanpa pengakuanku. Hanya kalian berdua preman kecil. Mau menjatuhkanku? Bahkan jika aku buru-buru bunuh diri. Demi kepentingan grup Wijaya. Para pemegang saham itu takkan melepaskanku. Bima, ambilkan kertas pena dan tinta cap. Hati-hati. Surya Wijaya, jangan melawan lagi.
Arya Pratama, aku habisi kau bersamaku. Tidak bisa gugur di sini. Kakiku. Selanjutnya bagaimana? Tinggalkan mereka di sini. Betul. Kalau Surya Wijaya mereka dilepaskan, dengan kekuatan grup Wijaya, mungkin saja mereka langsung bebas. Sangat mungkin. Biarkan mereka bertiga di sini dulu. Kita berpisah, cari bukti di luar. Aku akan serahkan bukti flash disk di balik bingkai secara anonim ke pihak berwenang. Dan juga bukti ibu anak Clara dibunuh. Bukti kematian Clara. Dan buku hariannya. Ingin kuserahkan sendiri. Yang telah tiada, biarlah pergi. Tapi kalau kita pergi, Surya Wijaya bertiga ini, bisakah diam dengan patut di sini? Tenang saja. Rumah di sini segera digusur. Sudah kosong semua. Jadi mereka akan menemukan kita. Maksudmu, Kita beri mereka makanan dan air. Lalu serahkan surat pengaduan, akan ada yang menjemput mereka. ini dari Nona Clara, untukmu. Dia bilang, ini peninggalan terakhirnya. Arya Pratama. Saat kau baca surat ini, semuanya mungkin sudah hampir berakhir. Maafkan aku menyeretmu dengan cara ini. Dan terima kasih, akhirnya kau mau terlibat. Arya Pratama, sejak lama, aku tahu kau Arga Pratama. Anehnya, aku malah tenang. Di rumah palsu dan dingin ini, di mana semua orang berlagak, akhirnya ada seseorang yang nyata. Meski kenyataanmu penuh kebencian, aku ajak kerja sama. Bukan untuk memanfaatkanmu, tapi sebuah permohonan. Kumohon, bantu akhiri mimpi buruk ini yang sudah menghantuiku. Sejak ibu jatuh, ayah bunuh ibuku, Nadia Santoso ingin bunuhku, setiap hari hidupku, setiap napas terasa berkarat. Tapi kehadiranmu seperti cahaya lewat celah. Aku tahu kau ingin balas dendam. Aku juga. Dana Perwalian. Ibuku gadai nyawanya demi ini. Warisan terakhir untukku. Kebebasan terakhirku. Tak pantas. Dinodai tangan kotor mereka. Menyumbangkannya adalah akhir terbersih dan paling tuntas. Jangan sedih untukku. Arya. 3 tahun ini bisa bertemu denganmu, Dr. Tunanetra, yang mendengar celotehku sudah jadi saat tenang termewah dalam hidupku yang suram. Terima kasih banyak. Arya, jangan menoleh. Jangan merasa bersalah. Lihat dunia ini dengan baik untukku. Jika engkau lihat pelangi suatu hari, ingatlah, tersenyumlah untukku. Periksa lagi tali yang mengikat mereka. Ya, Arya Pratama, kau akan mati mengenaskan. Arwahku takkan melepaskanmu. Si buta brengsek. Pantas kau mati kesepian. Direktur Wijaya, ada lagi yang ingin kau katakan? Arya, sebelum Clara meninggal, apa dia menderita? Apakah dia membenciku? Clara sama sekali tak pernah mencintaimu. Jadi kurasa dia tak akan membencimu. Dia sudah bebas. Bebas. Bebas? Bagus. Akulah yang memaksanya ke jalan buntu. Aku bukan ayah yang baik. Clara, ayah minta maaf padamu. Ayah ini binatang. Surya Wijaya, kamu nangis buat siapa sekarang? Pura-pura iba? Clara Wijaya sudah mati. Sampai mati pun dia membencimu. Aku ini binatang biadab. Aku yang bunuh Wulan Kartika dan juga bunuh Clara.
Betul, kau binatang. Kita semua sama. Tak ada yang bisa lolos. Arya Pratama, kau pikir kau menang? Jangan lupa, tanganmu juga berlumuran darah. Kau juga pembunuh. Darah di tanganku adalah darah balas dendam. Sedangkan kalian dapat akibat perbuatan sendiri. Ikat mereka kuat-kuat. Rian Gunawan kehilangan banyak darah, tapi belum akan mati dalam waktu dekat. Baik. Sebelum pergi, kita tinggalkan sedikit makanan dan air untuk mereka. Jangan sampai belum diadili, sudah mati kelaparan dulu. Hancur, hancur. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Kalian mau apa? Mengurung kami sampai mati? Mati? Mati itu bagus. Mati berarti bisa bertemu Clara Wijaya. Kali ini, kami tak akan biarkan kalian lolos dari hukum lagi. Air dan makanan ditaruh di sini. Yang mau hidup, ambil sendiri. Jauh sekali, kami diikat. Bagaimana ambilnya? Kalian memang berniat membiarkan kami mati kelaparan? Bertiga bekerja sama, pasti bisa mencapainya. Bekerja sama? Hah! Mana mungkin kami bekerja sama? Nadia Santoso, kau wanita paling jahat yang pernah kulihat. Hiduplah dengan baik. Gunakan sisa hidupmu untuk menebus dosa. Tebus dosa, gubrak. Suruh aku menebus dosa untuk orang hina sepertimu? Mending bunuh saja aku. Ruang ini menyaksikan terlalu banyak kejahatan. Sudah waktunya berakhir. Arya, kita harus pergi. Nikmatilah sangkar yang kubuat khusus untuk kalian. Ayo pergi. Arya, kau brengsek. Lepaskan kami. Bima, kau pengkhianat. Kalian yang pantas mati. Surya Wijaya, kau yang menghancurkanku. Kau yang menghancurkan kami. Sayang, yang jahat adalah kau. Kau yang membunuh putriku. Aku membunuhnya, Surya Wijaya. Kalau bukan karena kau mendorong Wulan jatuh dari tangga dulu, akankah aku masuk ke sarang iblis keluarga Wijaya ini? Akankah aku, yang cuma ingin cari uang halal sebagai babu kecil, berubah jadi monster menjijikan seperti ini? Semua ini salahmu. Kau sendiri yang matre. Kau yang naik ke ranjangku, lalu selingkuh dengan sampah Rian Gunawan, dan bunuh putriku dengan tanganmu. Ya, aku bunuh putrimu dengan tanganku. Aku akui. Tapi kau, saat meninggal, kau di mana? Di hotel mana? Memeluk artis perempuan yang mau naik lewat kau? Sedang foya-foya? Surya Wijaya, tanyalah hati nuranimu. Apa kau peduli? Sedikit pun pada putrimu? Aku peduli padanya. Dia putriku Surya Wijaya. Dia darah dagingku. Yang kau peduli cuma uang. Cuma perusahaanmu, gengsimu. Clara sudah mati. Kau buru-buru? Hanya ingin kunci dana perwalian Surya Wijaya di matamu. Nyawa Clara hanyalah barang yang bisa diberi harga. Rian Gunawan. Rian Gunawan, sadarlah. Lihat kami. Bukannya kau paling banyak akal? Cari jalan keluar. Jangan teriak. Dia kehilangan darah dan infeksi. Demam tak turun. Takkan lama lagi. Selanjutnya giliranmu. Nadia Santoso. Air, aku mau air. Percuma. Tak bisa. Surya Wijaya, kau dekat. Tolong ambilkan. Kita bisa kerjasama. Lari bersama. Kerjasama denganmu? Lebih baik aku mati haus di sini. Surya Wijaya, kau benar-benar mau lihat aku mati haus di sini? Air. Beri aku air. Rian Gunawan, kita terikat. Jaraknya terlalu jauh. Hanya dengan kerjasama, kita bisa dapat air dan makanan. Kerjasama? Nadia Santoso. Kau masih mau memanfaatkanku? Dengar itu? Nadia! Gigolo bajingan!
Semua tahu kau sampah macam apa. Surya Wijaya. Talinya. Tali sudah longgar. Ini airku. Jangan harap perempuan. Lepaskan aku. Surya, aku habisi kau. Mati kau. Jangan mendekat. Jangan ada yang mendekat. Baik. Akan kulihat siapa dari kita bertiga yang bertahan paling akhir. Seharusnya, bukti gelombang pertama sudah sampai ke media dan lembaga. Ibu, aku sudah balas dendam untukmu. Penjahat yang membunuhmu 3 tahun lalu segera menghadapi pengadilan hukum. Clara, semuanya sudah berakhir. Dendam atas kematian ibumu sudah terbalaskan. Dan kedua orang yang membunuhmu akan mendapat hukuman setimpal. Kau akan pergi? Ya, semua masalah sudah terselesaikan. Clara, yang paling kusayangi, juga sudah pergi. Aku sudah tak punya alasan lagi untuk betah di sini. Kau tahu apa yang terjadi di rumahmu? Apa? Ketiganya Surya Wijaya berhasil melepaskan tali. Penuh kebencian, mereka berkelahi. Nadia Santoso menikam Surya sampai tewas. Nadia sekejam itu? Tapi dia tak dapat untung. Dihajar Rian di kepala. Jadi koma vegetatif. Dia tak punya sanak yang merawatnya. Sepertinya tak lama lagi mati. Sedangkan Rian dihukum pembunuhan disengaja. Sisa hidupnya dihabiskan di penjara. Kejahatan dibalas setimpal. Anda yang telah tiada bisa lihat akhir ini bagus sekali. Bisa. Perjalanan masih panjang. Saudara kalau berjodoh bertemu lagi. Arya. Soal keluargamu, kau benar-benar tak tahu? Nasib mereka kini, apa sudah kau rencanakan?